Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadila dengan NIM C1B01974. Pada presentasi kali ini saya akan membahas apa itu pelunasan pajak dalam tahun berjalan serta macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Pertama yang akan kita bahas yaitu sifat pembiayaan. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak pemungutan yang dilakukan secara periodik atau berkala atau setahun sekali. Tahun yang dimaksud ini adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutan menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya sesuai dengan terhutang pajaknya atau pada akhir tahun pajak. Maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri hutang pajak sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan ini bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PPH harus disampaikan pada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 20 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPH harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengangsur atau menyicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun pajak berjalan inilah disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan yang kita bahas tadi, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besaran pajak terhutang setiap tahun. Lalu kita akan membahas lebih rinci lagi apa itu pelunasan pajak dalam waktu berjalan. Pelunasan pajak dalam waktu berjalan ini merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan PPH yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pelunasan PPH tahun berjalan ini dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pajak pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang sesuai dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan mempertimbangkan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan mempertimbangkan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang. Lalu selanjutnya kita akan membahas macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini, yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya yang berkenaan dengan hubungan kerja. Lalu yang kedua itu ada PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melaporkan impor barang. Yang pertama itu menggunakan angka pengenal impor atau tanpa angka pengenal impor.
Pemotongan ini oleh bendaharawan, termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran yang kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Tarifnya itu 1,5% dikali harga pembelian. Lalu pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan hasil atas hasil produksi. Lalu selanjutnya itu ada PPh pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penjarahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Ada tarif 15% dikali penghasilan bruto dan tarif 15% dikali penghasilan neto. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Lalu selanjutnya itu ada PPh pasal 25. Pasal ini mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Lalu selanjutnya ada pasal 26. Pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lainnya yang diterima. Tarifnya ini berkisar 20% dikali penghasilan bruto. Lalu selanjutnya itu ada pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau peroleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.